Indonesia, kami dari tim FAS dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Puspita Dewi, dan rekan saya Firmansyah dan Adi Sultan Mabruri, yang berjudul Pemanfaatan Bunga Telang sebagai Minuman Anti-Mental Illness. Analisis pastel minuman bunga telang. Bunga telang sendiri biasanya dikenal sebagai tanaman merambat yang dapat ditemukan di kebun atau tumbuh secara liar. Namun akhir ini mulai banyak dikenal masyarakat sebagai salah satu tanaman herbal yang berkhasiat untuk kesehatan tubuh, contohnya dapat mengontrol tekanan darah dan kadar gula dalam tubuh. Pastel minuman bunga telang tersendiri terdiri dari analisis. Yang pertama ada politik. Kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan industri lokal seperti insentif, pajak, atau subsidi. Itu dapat menguntungkan bisnis minuman bunga telang. Mempunyai peraturan peran tentang keamanan pangan, yaitu kepatuhan terhadap peraturan keamanan pangan yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk minuman tersebut. Yang kedua ada ekonomi. Meningkatnya pendapatan rumah tangga dapat mendorong permintaan untuk minuman seperti bunga telang. Konsumen semakin sadar akan kesehatan dan mencari minuman yang menyehatkan. Persaingan yang ketat dari produk minuman lain dapat menekan margin, keuntungan, dan mengharuskan bisnis untuk berinovasi dan mendefinisikan produk mereka tersebut. Ada sosial. Kesadaran akan manfaat kesehatan bunga telang. Meningkatnya kesadaran akan manfaat kesehatan bunga telang seperti sifat antioksidan dan potensi untuk meningkatkan kesehatan otak, dapat mendorong permintaan minuman bunga telang. Preferensi konsumen terhadap produk lokal, yaitu konsumen semakin tertarik dengan produk lokal dan berkelanjutan, yang dapat menguntungkan bisnis minuman bunga telang yang menggunakan bahan-bahan lokal. Selanjutnya ada teknologi. Kemajuan teknologi pengolahan. Teknologi pengolahan yang lebih maju dapat membantu meningkatkan kualitas, memperpanjang umur simpan, dan mengurangi biaya produksi minuman bunga telang. Minuman bunga telang menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan online. Media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk memasarkan minuman bunga telang dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Ada lingkungan. Konsumen semakin peduli dengan dampak lingkungan dari produk yang mereka konsumsi, yang dapat mendorong permintaan untuk minuman bunga telang yang diproduksi secara berkelanjutan. Kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang terkait dengan produksi dan pembuangan limbah dapat mempengaruhi biaya operasi bisnis minuman bunga telang. Selanjutnya ada hukum. Pangan dan obat-obatan mempunyai kepatuhan terhadap peraturan BPOM dan persyaratan pelabelan memastikan keamanan dan kualitas produk bunga telang. Perdagangan harus mempunyai perizinan usaha dan kepatuhan terhadap peraturan pajak penting untuk menjalankan bisnis bunga telang secara legal. Lingkungan. Kepatuhan terhadap peraturan lingkungan terkait produksi dan pembuangan limbah memastikan bisnis beroperasi secara berkelanjutan. Analisis kami kemudian mengaitkan dengan opportunities dan threats dalam bisnis kami, yaitu yang pertama ada opportunities. Pasar distribusi kami masih sangat kurang karena pemanfaatan produk yang kurang menarik. Masyarakat sangat konsumtif dengan produk baru yang unik, menyentuh konsumen dengan tampilan yang menarik, dan banyaknya remaja masa kini yang melihat penampilan produk terlebih dahulu. Ada threats. Kemunculan pesaing baru yang menawarkan produk bunga telang dengan variasi rasa, harga, atau branding yang lebih menarik. Persaingan dari produk substitusi yang memiliki manfaat kesehatan serupa dengan bunga telang seperti teh hijau atau matcha. Kurangnya kesadaran konsumen tentang manfaat kesehatan dan rasa unik bunga telang. Kesulitan dalam membangun brand awareness dan positioning yang kuat di tengah pasar yang ramai, dan ketergantungan pada pasokan bunga telang yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Selanjutnya ada profil pelanggan. 1. Customer jobs. Konsumen mencari minuman yang kaya antioksidan yang dapat meningkatkan kesehatan otak dan juga memiliki manfaat kesehatan lainnya. Minuman bunga telang juga memiliki rasa dan warna yang unik sehingga menarik bagi konsumen yang ingin mencobanya. Bunga telang juga bisa dinikmati panas atau dingin. Kedua ada customer gain. Dapat digunakan untuk pengobatan tradisional dan populer sebagai obat kesehatan alami. Bunga telang juga dapat diolah dalam berbagai jenis makanan dan minuman. 3 ada customer pain. Masih jarang sekali konsumen yang berminat pada olahan bunga telang, khususnya pada kota Banyumas, dikarenakan konsumen tidak mengetahui manfaat yang terkandung dalam bunga telang.
Kualitas dan khasiat bunga telang pun bisa berbeda-beda tergantung cara pengolahannya. Lalu ada produk dan jasa. Pertama ada pain relievers. Bunga telang dapat meringankan nyeri dan peradangan karena mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat membantu meringankan nyeri sendi, sakit kepala, dan peradangan lainnya. Lalu bisa meningkatkan kualitas tidur. Sifat menenangkan bunga telang dapat membantu meningkatkan kualitas tidur yang dapat membantu meringankan rasa sakit dan kelelahan. Kedua, ada gain creators. Berdasarkan gain yang ingin dicapai pelanggan, minuman bunga telang menawarkan produk yang telah kami inovasikan menjadi lebih modern sehingga aman dikonsumsi oleh semua kalangan. Ketiga, ada offerings. Untuk mencapai customer gain dan mencegah customer pain, mengenalkan lebih dalam tentang bunga telang, tentang pemanfaatan dan khasiatnya. Rencana operasional, pemasaran, dan organisasi. Yang pertama yaitu ada rencana operasional dan produksi, dan yang kedua peralatan dan perlengkapan yang digunakan. Yang pertama dari rencana operasional dan produksi yaitu ada bahan yang terdiri dari es kopi bunga telang dan teh susu bunga telang. Es kopi bunga telang yaitu bunga telang, kopi, air, gula, gula pasir, dan es batu. Teh susu bunga telang yaitu bunga telang, es batu, air, teh, dan susu kental manis. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan yang digunakan yaitu cup kertas, sendok, panci, saring. Adapun proses produksinya yaitu yang pertama, siapkan semua bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, seduh kopi dengan air mendidih lalu aduk dan biarkan larut. Yang ketiga, didihkan air lalu rebus bunga telang hingga berubah warna, kemudian saring dan sisihkan. Yang keempat, bila semuanya sudah siap, siapkan cup lalu tata satu persatu. Yang terakhir yaitu masukkan es batu ke dalam kopi, kemudian masukkan susu perlahan-lahan, tambahkan beberapa sendok bunga telang. Proses produksi dari teh susu bunga telang. Yang pertama, siapkan bunga telang, rebus air sebentar sampai bunga berubah warna agak putih, kemudian saring dan dinginkan. 2. Siapkan bahan untuk minumannya, masukkan es batu terlebih dahulu, kemudian masukkan susu dan air rebusan bunga telang. Dengan strategi pemasarannya, yang pertama ada branding dan yang kedua ada diferensiasi. Pemasaran untuk mempertahankan konsumen dengan mengkombinasikannya. Yang pertama ada produk. Di produk yang akan kami hasilkan adalah minuman modern yang unik dan enak, tentunya menarik bagi konsumen milenial dan akan dikemas secara rapi dan higienis agar dapat menjaga kebersihan produk. Yang kedua ada price atau harga. Harga yang ditawarkan cukup bersaing yaitu 5.000 per cup, di mana harga tersebut sangat terjangkau bagi konsumen. Yang ketiga ada place. Pada tahap awal memulai produksi di wilayah Prokerto, Kabupaten Banyumas. Yang keempat ada promotion. Untuk menstimulus konsumen agar sampai pada tahap konsumsi, kami melakukan bauran promosi dengan cara advertising atau periklanan. Yang kedua, personal selling atau penjualan pribadi. Dan yang terakhir, public relation atau hubungan masyarakat.